Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah di malam yang agak mendung, Allah masih mudahkan kita untuk bisa belajar. Dan perlu kita ketahui bahwasannya hal yang paling penting dan yang terpenting ketika kita mau melakukan amal soleh, di antaranya adalah menuntut ilmu. Maka yang pertama kali harus kita tanamkan dalam hati kita adalah keikhlasan. Jadi kenapa terkadang ilmu gak masuk-masuk? Bisa jadi kita karena kurang ikhlas dalam belajar. Maka yang pertama adalah keikhlasan, itu harus dijaga. Yang kedua, adab dan akhlak ketika belajar. Kenapa? Karena ketika kita belajar gak punya adab dan tidak punya akhlak, maka ilmu itu gak berkah. Apa maksudnya? Ilmu itu gak bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan kita untuk mempraktekannya aja susah. Ya, maka kita perlu perbaiki. Yang pertama niat, yang kedua niat ikhlas, yang kedua adab dan akhlak kita dalam belajar. Kita niat apa? Niatnya ketika belajar ingin menghilangkan kebodohan pada diri kita. Ya. Bukan ingin apa-apa, tapi ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Karena belajar itu manfaatnya untuk diri kita dan orang lain. Ketika kita bisa, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka akan bermanfaat. Dan orang yang belajar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nasab orang yang menuntut ilmu itu sampai kepada para ulama dan para nabi, karena mereka memang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Itu nasihat dari Syekh kemarin yang kita ikuti di Masjid Nur Sunnah. Beliau datang kemari untuk menasihati bagi para penuntut ilmu. Barakallahu fiik. Jadi kita bahas sedikit dulu ya tentang yang sering keluar ketika kita membaca Al-Quran. Apa itu? Di antaranya adalah layat. Ya. Ini yang sering keluar yang kemarin masih belum dipahami, yaitu mat wajib mutasib. Ya. Apa ini? Yaitu mat tabi'i, apa itu mat tabi'i? Mat asli. Bertemu huruf hamzah dalam satu kata atau kalimat. Contohnya ja'a. Bida'ah. Ya, satu kata. Jadi hamzahnya ini ada mat, panjang 2 harokat, kemudian ketemu huruf hamzah dalam satu kata. Maka secara otomatis nanti ada layar. Maka dibaca berapa?
4 sampai 5 harokat. Namanya apa? Mat wajib. Mat Wajib. wajib Tasil. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi nanti kalau ketika ditanya itu layarnya apa maksudnya itu mat jaiz atau mat wajib. Kalau yang mat wajib berarti dalam satu kata dan hamzahnya itu asli. Bentuk hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua yang juga sering keluar adalah mat jaiz munfasil. Yaitu apa? Mat tabi'i bertemu huruf hamzah tapi dalam bentuk alif, berarti hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah dalam bentuk alif di lain kalimat, kata atau kalimat. Contohnya apa? Yang layar yang tidak ada hamzah aslinya tapi hamzah wasol. Contohnya inna. Nah, ini ada na, panjangnya dua. Kemudian di sini ada alif dalam bentuk hamzah dalam bentuk alif. Maka dibaca layar ini berapa? 4 sama. Kemudian di kuliah ayat kabar itu banyak la, kemudian a'budu. Ya, la sendiri, a'budu sendiri, inna sendiri, a'toina sendiri, terpisah. Jadi di lain kata, di lain kalimat. Mat, ini mat, nah ini la panjang dua harokat, ini mat, ya. Bertemu huruf hamzah tapi bentuknya alif di lain kata. Maka dibaca sama 4 sampai 5 harokat. Ya. Cuma namanya aja berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, yang berikutnya yang juga sering keluar yaitu yang ini tidak boleh lupa ya, mat arid bisukun. Apa ini? Sama mat tabi'i, namanya mat tabi'i pokoknya. Mat tabi'i bertemu huruf hidup. Bertemu huruf hidup. Huruf hidup itu apa tahu? Huruf yang berharokat. Na, ni, nu, nan, nin, nun itu huruf hidup. Ya. Mat tabi'i bertemu huruf hidup di akhir wakof. Ya. Contohnya muslimu. Nah, ini ada ayat. Jadi ini ada mat bertemu huruf hidup. Muslimuna dibaca muslimun. Ya. Panjangnya berapa? 2, 4, 6. Kalau 2 terus, 4 terus, 6 terus. Jangan diacak ya. Kalau 2 kali 3 kali. Ya. Kafirun, ada musyrikun, nadirin, banyak sekali. Dan ini mesti sering keluar di akhir ayat. Ya, selalu
banyak sekali. Seperti layar tadi juga banyak, maka harus paham. Layar saja kalau nggak teliti ketika hafalan jatuh dia sering. Ya, ketika menghafal nanti layarnya malah nggak kebaca, cuma dibaca 2 rakaat. Makanya harus teliti ketika menghafal. Sebelum hafal ditahsin dulu, perbaiki bacaannya dulu, diteskan mungkin sama gurunya atau sama temennya, coba aku disimak betul nggak bacaan saya. Oh betul, baru dihafal. Kenapa? Kalau tidak, sudah terlanjur menghafal, sudah melotok, nggak taunya salah. Nanti ketika kita maju jadi imam, itu kesalahan itu berulang biasanya. Memperbaikinya susah karena sudah mapan. Ya, jadi kalau misal mau menghafal hafalan baru, itu ditahsin dulu, dicekkan bacaannya udah benar baru menghafal. Atau kalau misalnya bacaannya kita nggak bisa, suruh nalkin, ditalkin sama temennya. Ditalkin, maksudnya misalnya jenengan ada temen gitu atau gurunya, Pak Ustadz tolong saya ditalkin. Nah, terus dituntun dulu, gini Pak, terus dihafal. Atau suaranya direkam terus dibuat hafalan. Atau paling tidak jenengan ada murotal misalnya, jenengan perhatikan, oh bacanya begini, terus dipraktekin. Oh ini dibaca panjang, ini dengung di layar. Kalau enggak nanti jenengan akan banyak salah. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Ya, itu sedikit tambahan ya, dan praktekkan sekarang ya. Dabbatin fil ardi. Tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Kemudian fil ardi. Komariah. Illa 2 rakaat. 2 rakaat apa namanya? Tabi'i. Matabi'i Allah. Allahi. Namanya. Fathah. Fathah tebal. Rizquha Hanya 2. ya. Mat. Wa ya'lamu ma mustaqarraha lamu ya'lamu mustaqarraha matabi wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Namanya kitabim kasrah tanwin bertemu min mubin. Ayo barusan mubin. Sukun. Apa artinya? Matabi bertemu dengan huruf hidup di akhir waqaf, maka dibaca 2 4 6 mubin. Hobinya itu matobi'i gitu ya Ustaz. B-nya matabi kan, bertemu huruf hidup. Ini kan huruf hidup. Huruf hidup itu apa sih? Huruf yang berharokat, itu namanya huruf hidup. Lalu Di akhir waqaf, diwakafkan. Di akhir ayat dan diwakafkan. Bukan di akhir ayat pun enggak. Kalau diwakafkan dia dibaca mata'arid disukun. Tapi syaratnya ada matabi'i-nya. Ya. Seperti majais dan mat wajib tadi. Seperti di ayat 10 tuh. Wa la in adzaqnahu. Jelas apa namanya? Idhar. Terus adzaqnahu. Qala apa itu? Adzaqnahu. Kubra Syukra. Ani dibaca berapa? Namanya apa itu? Gun. Terus Nah ini mat jais munfasil karena setelahnya ada hamzah wasal. iya, terus innahu Innahu ini belum ya, ini belum nyampe.
Barakallahu fiik. Kita terus lagi insyaallah nanti akan makin paham ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.